Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, ini giliran pantai Salur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia Tanjung dengan nomor induk mahasiswa 0701232061. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari program studi Ilmu Komputer Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pencarian saya mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia dan juga studi kasusnya sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sains dan Teknologi Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Rini Halila Nasution. Langsung saja kita masuki materinya. Dari banyaknya hasil pencarian yang saya lakukan, saya telah merangkum dan memasukkannya ke dalam sebuah PowerPoint atau sebuah bentuk presentasi yang memiliki 3 subjudul daftar isi. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan, konsep dan dampaknya. Yang kedua, studi kasus di Indonesia. Dan yang ketiga, upaya dalam mengurangi pencemaran yang ada di Indonesia. Langsung saja kita masuki ke materi yang pertama, pencemaran lingkungan, konsep dan dampaknya. Pastinya di setiap negara memiliki masalah yang sama, yaitu pencemaran lingkungan. Di kehidupan sehari-hari pun pastinya kita selalu melihat pencemaran lingkungan yang terjadi di mana-mana. Baik sampah yang berserakan, ataupun banjir-banjir yang terjadi ketika hujan datang. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang wajib untuk kita benahi bersama-sama, baik dari instansi pemerintah maupun dari masyarakat tersendiri. Tetapi, apa sih itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau tercampurnya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga kualitasnya menurun dan membahayakan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, pencemaran lingkungan itu sangat memiliki dampak-dampak yang negatif, tidak ada positifnya sama sekali. Lalu, apa saja sih jenis-jenis pencemaran lingkungan itu? Jenis-jenis pencemaran lingkungan meliputi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, maupun pencemaran suara. Masing-masing jenis pencemaran tersebut memiliki sumber dan dampaknya tersendiri terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dari setiap masalah yang datang dalam kehidupan manusia pastinya memiliki dampak-dampak negatif. Begitu pula dengan pencemaran lingkungan ini. Adapun dampak negatif dari pencemaran lingkungan ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek kesehatan, yang kedua aspek ekosistem, dan aspek ekonomi. Dari aspek kesehatan dapat kita lihat bahwasannya sampah-sampah yang bertebaran dapat menyebabkan penyakit, dan juga dari bentuk polusi udara juga. Apabila kita sering sekali menghirup aroma-aroma ataupun asap-asap udara-udara dari asap-asap kegiatan industri, akan merusak sistem organ pernapasan kita. Lalu seperti penyakit pernapasan, kanker, gangguan sistem saraf, dan penyakit kulit akibat terpapar polusi mengandung racun. Lalu,
pada bidang ekonomi menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dengan adanya sebuah bencana alam ataupun pencemaran lingkungan, pasti menghambat setiap kegiatan manusia. Hal tersebutlah yang menghambat dalam bidang ekonomi merugikan manusia. Adapun penyebab ekonominya termasuk biaya pengobatan, kehilangan produktivitas yang seperti saya bilang tadi, dan penurunan daya tarik wisata. Dampak sosial lainnya mencakup penurunan kualitas hidup masyarakat. Setiap masyarakat yang merasakan dampak negatif dari pencemaran lingkungan pastinya mengalami penurunan kualitas hidup. Selanjutnya ada dalam bidang ekosistem. Ekosistem dapat merusak akibat dari pencemaran. Ekosistem tersebut dapat dirusak oleh pencemaran. Begitu sepertinya. Bukan sepertinya, tapi faktanya. Seperti terjadi keracunan pada flora dan fauna yang sangat-sangat dijaga di Indonesia ini, perubahan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Polusi juga dapat mengganggu rantai makanan. Selanjutnya kita masuki subjudul yang kedua pada presentasi yang akan saya paparkan, yaitu studi kasus pencemaran yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan membahas 2 studi kasus pencemaran yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada dari kasus pencemaran di Sungai Citarum, yang kedua kasus pencemaran di Teluk Jakarta. Langsung saja kita masuki materinya. Kasus pencemaran sungai di Citarum. Apa sih latar belakang sehingga bisa terjadinya sebuah kasus pencemaran di Sungai Citarum itu? Jadi, pencemaran di Sungai Citarum telah terjadi selama beberapa dekade, dan sungai ini dikenal sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Penyebab utama pencemaran di Sungai Citarum ini meliputi limbah industri, sampah rumah tangga, maupun buangan limbah pertanian yang masuk ke aliran sungai. Pencemaran ini juga memiliki dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut ialah kerusakan ekosistem sungai, mencemari sumber air minum masyarakat sekitar, dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Lalu, atas masalah yang terjadi pada Citarum, yaitu pencemaran sungai di Citarum tersebut, apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah sekitar untuk menanggulangi hal tersebut? Jadi, pemerintah dan berbagai komunitas lokal telah melakukan berbagai inisiatif seperti program Citarum Harum. Hal ini dilakukan untuk membersihkan sungai ini dan mengurangi tingkat pencemaran. Selanjutnya, studi kasus yang akan saya bahas ialah kasus pencemaran di Teluk Jakarta. Teluk Jakarta menghadapi masalah pencemaran serius akibat limpasan kota, limbah industri, dan aktivitas perubahan yang intensif. Apa sih penyebab pencemaran itu terjadi? Penyebabnya meliputi pembuangan sampah plastik ke laut, limbah domestik yang tidak terolah, dan juga limbah industri yang mencemari laut. Dari berbagai kasus pencemaran tersebut memiliki dampak yang buruk pada kesehatan ekosistem laut, mengancam kehidupan biota laut, dan menurunkan kualitas hidup nelayan serta masyarakat pesisir. Di poin terakhir ada upaya mengurangi pencemaran lingkungan. Setiap warga negara Indonesia, baik itu masyarakatnya maupun pemerintahnya, memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga lingkungan sekitar. Kesehatan dan juga kelestarian alam sudah menjadi tugas kita untuk menjaganya. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran diri dari manusia itu sendiri untuk bisa menjaga alam demi dirinya sendiri juga, demi kesehatannya sendiri, demi keberlangsungan hidupnya sendiri. Maka pada itu, hendaknya kita sebagai manusia menjaga dan mengurangi pencemaran lingkungan. Hal tersebut bisa kita pandang dari 2 kontribusi. Yang pertama, kontribusi masyarakat, dan yang kedua dari kontribusi pemerintah. Adapun dari kontribusi masyarakat dapat dilakukan dengan perubahan perilaku
yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu kita harus bisa untuk mendaur ulang sampah dan memilih produk yang ramah lingkungan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti program penghijauan, gotong royong, pembersihan sungai, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut hendaknya juga didukung oleh kesadaran dari pemerintah. Pemerintah bisa melakukan dengan memperbarui undang-undang terkait lingkungan dan menerapkan sanksi yang tegas untuk pelanggar pencemar lingkungan tersebut, termasuk denda besar dan pencabutan izin usaha, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan program pemberdayaan komunitas. Dapat kita lihat banyaknya kasus-kasus pencemaran lingkungan, terutama pencemaran sungai ataupun pencemaran udara, itu disebabkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dari berbagai institut-institut besar. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah menguatkan lagi hukumnya pada setiap pelanggar dan pencemar lingkungan yang merusak ekosistem ataupun segalanya itu. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In 2030, the Earth will experience rapid progress in the industrial sector. However, this progress has had a negative impact on the Earth's climate. Deforestation, industrial waste, burning of fossil fuels, and uncontrolled waste. Earth's temperature always increases every year. As many as 11,000 scientists from all over the world are calling on the entire world community Government to makes all these immediately promises improve about, this condition. being a climate leader. To go to, but honestly don't know what else we can do to. Otherwise, this will cause a major disaster for humans in the future. 98% But unfortunately, humans do not care about this threat. It is too late. What scientists feared in the past has actually happened. The Earth is now very devastated. All the land is dry and barren. The surviving humans had to leave their cities. Food and water are very difficult to find. They are forced to eat food that has been damaged and drink water as it is. They continue to walk to survive and hope to still find a place that is still habitable. But can they really survive in these conditions?